Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan kembali ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, ini mengenai perputaran uang ratusan miliar rupiah ini, apakah ini sudah total korupsi yang terjadi di sektor keimigrasian? Ya, dari angka 145 miliar ini Mbak Fitri, ini yang kami capture ya dari kegiatan penyelidikan dan tentu masih akan terus berkembang ketika penyidikan nanti bisa masuk ke sejumlah daerah lain atau misalnya ada pihak-pihak lain yang juga punya peran penting, tentu nanti kami akan capture lebih luas lagi. Nah, yang menarik juga Mbak Fitri, data dari PPATK, karena memang perkara ini salah satu triggernya adalah laporan keuangan dari PPATK. Dari sampling yang dilakukan oleh kawan-kawan di PPATK dari sejumlah pegawai, ya, ada sekitar 35 pegawai yang disampling, itu transaksi keuangannya dari total 100% gitu ya misalnya, itu yang bersumber dari gaji hanya sekitar 3%, Mbak Fitri. Artinya 97% ini diduga berasal dari tindak pungli ya terkait dengan pengurusan keimigrasian di Ditjen IMIPAS ini. Nah, ini kan juga menggambarkan bahwa perbuatan para oknum di IMIPAS ini kan memang diduga sudah terstruktur begitu ya, yang kemudian pembagiannya juga secara distributif merata begitu ya, dibagikan ke banyak pihak. Ini memang betul-betul mirip dengan perkara di Kemenaker terkait dengan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing, di mana proses bisnisnya mirip, kemudian objeknya juga mirip ya, tenaga kerja asing, kemudian konstruksi pasalnya juga mirip, dugaan pemerasan gitu ya. Artinya memang ada upaya untuk memaksa, mempersulit atau bahkan tidak memproses pengajuan dari para WNA ini, sehingga itu yang menjadi titik awal pihak dari IMIPAS ini untuk melakukan permintaan uang ya kepada para WNA yang sedang mengurus dokumen keimigrasian tersebut. Nah, dari angka itulah yang kemudian mengalir sejumlah uang hingga tercapture 145 miliar. Begitu Mbak Fitri. Baik, kembali ke studio. Mas Yudi, ini nampaknya hanyalah puncak gunung es dari praktik korupsi yang lebih luas di lingkungan Kementerian Imigrasi atau seperti apa menurut Anda? Ya, seperti yang selalu saya sampaikan bahwa imigrasi ini kan salah satu lembaga yang basah ya. Artinya di sana ada perizinan yang bisa menghasilkan ratusan miliar. Saya pikir bohong lah ketika dikatakan tidak tahu ya kan di internal mereka ada perkara seperti ini, inspektorat diam aja dan sebagainya. Tahu lah, semua juga tahu, bahkan teman-teman mereka pun yang tidak terlibat itu tahu seperti itu. Tetapi mereka tidak terlibat ya, mungkin hanya penerima pasif saja, mungkin di hari-hari raya dapat ataupun dapat ini dan sebagainya, tidak terlibat langsung. Karena saya katakan gerakan mereka kan rapi ya dalam bentuk komplotan ini gitu ya. Tetapi yang lebih menarik bagi saya adalah ya bagaimana orang-orang ini ya berusaha untuk tidak terdeteksi, ya namanya juga usaha gitu kan, ya, sepandai-pandainya tupai melompat dia tetap tupai ya kan, karena pasti akan ketahuan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik adalah ketika PPATK ya mampu untuk menemukan ya, berarti mengcapture aliran transaksi keuangan mereka yang luar biasa kasarnya ya, sampai 97% gitu kan, dari 3% yang hanya gaji. Bagi saya ini benar-benar sudah perilaku korupsi yang tamak, agreed, dan merasa tidak tersentuh hukum, untouchable gitu ya. Kenapa? Karena berani bermain di situ. Ya, karena PPATK sendiri kan kita tahu ya cara teknik mereka kan berdasarkan scrolling dari transaksi-transaksi yang istilahnya by formal gitu ya. Nah, bagi saya sekarang memang agak sulit nih ya untuk kemudian bagaimana cara bersih-bersih imigrasi dengan kita berteriak oh bersihkan, menggugah para pegawai imigrasi. Saya pikir sudah dilakukan di kementerian-kementerian lain dan gagal, akan selalu berulang. Bagi saya sekarang adalah bagaimana ya benar-benar hukum harus ditegakkan sehingga ini menjadi efek jera. Kalau misalnya tadi ada yang terlibat dan sebagainya, ya segera saja disingkirkan dan sebagainya. Sebab kalau tidak ini kan jadi benalu. Saya pikir masih banyak lah orang-orang di imigrasi yang bagus. Ya buktinya kita lihat bagaimana mereka kan memilih-milih
ya kan, mana nih yang bisa diajak kerjasama, mana yang tidak. Saya pikir tadi benar bahwa sekarang kan kalau di Dijen Imigrasi yang baru ini, bayangkan OTT beberapa bulan setelah ada Dijen Imigrasi baru, imigrasi yang baru kan tidak kena, artinya kan masih ada harapan untuk pembersihan. Tapi tadi tidak mungkin hanya satu orang saja. Dan saya pikir teman-teman di imigrasi harus punya komitmen yang kuat, ya, dan nggak ada lagi lah tuh biro jasa itu dihapuskan. Dan kalau perlu tadi begitu ada masuk 2 hari, kalau tidak diklik oleh petugasnya langsung jadi itu kitab. Itu kalau tidak akan selalu jadi permainan seperti itu. Baik, Pak Sugiyatna, ini mengenai fakta dari PPATK yang dibeberkan bahwa 97% transaksi di 96 rekening pegawai IMIPAS dipastikan bukan dari gaji, melainkan dari pungli, dari hasil pungli seperti itu. Menurut dari DPR, apakah harus ada urgensi untuk mendorong audit investigatif menyeluruh terhadap produk hukum perizinan keimigrasian di Indonesia? Dengan melihat fakta ini. Ya, terkait dengan apakah kita memerlukan audit investigasi secara menyeluruh, itu nanti bisa menjadi kewenangan KPK. Apakah dengan memperluas itu bisa membongkar secara keseluruhan. Yang saya khawatirkan tidak itu, Mbak. Yang saya khawatirkan dari proses ini, jangan-jangan pungli di keimigrasian ini sesuatu yang sebetulnya sudah sangat membudaya dan wajar. Imigrasi ini kan dia tidak akan, korupsinya tidak akan main proyek. Kan? Jangan diharapkan akan ada temuan misalnya kasus korupsi di imigrasi, main proyek ini pengadaan dan sebagainya. Mungkin pengadaan bisa lah, tapi dalam konteks proyek yang fisik-fisik itu tidak kan. Mereka kan mungkin berpikir bahwa ini kan tidak merugikan keuangan negara kan. Mereka hanya jual beli pengaruh, percepat atau perlambat, yang sesungguhnya itu kan dianggap jangan-jangan saya masih menduga-duga, mudah-mudahan tidak seperti itu, jangan-jangan ini dianggap wajar. Kalau ini dianggap wajar akan sangat mengerikan sekali ketika nanti misalnya KPK membongkar semua. Kalau dianggap wajar kan secara keseluruhan akan mempraktikkan seperti itu, bukan hanya dalam konteks pengurusan izin tinggal warga negara asing, misalnya dalam konteks pengurusan paspor misalnya, yang seharusnya tidak ada lagi tambahan-tambahan keuangan kewajiban ke negara, tapi mungkin karena supaya kepingin cepat dan sebagainya, ya pihak ketiga, ada calo dan lain sebagainya. Saya pikir kalau ini yang terjadi, ya maka solusi yang paling penting adalah bagaimana mereformasi total segala macam tata kelola keimigrasian. Baik dari mulai rekrutmennya, sekarang nanti mungkin tahun ini akan dibuka kembali misalnya politeknik keimigrasian, dari mulai pendidikannya sampai pengawasannya kan. Kita kan berharap ketika pengawasannya itu sudah terdigitalisasi, seharusnya menghilangkan peluang-peluang pihak ketiga, calo dan lain sebagainya kan. Tapi ternyata itu terjadi lagi di kasus keimigrasian. Saya pikir nanti kalau memang ini menjadi pelajaran penting, kita berharap kepada Kementerian Keimigrasian itu bisa membangun sistem digital yang itu mengurangi calo, mengurangi pihak ketiga, dan itu mempercepat. Kalau memang itu urusannya sudah tidak perlu diproses perlama lagi, misalnya kalau tidak ada kekurangan berkas dan sebagainya, silakan saja secara digital itu secara otomatis bisa diproses kan, tidak ada lagi atau mengurangi kewenangan oknum, kewenangan aparatur yang secara teknis itu mereka punya kewenangan dan itu bisa membuat celah. Tadi kami RDP dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khusus tentang Direktorat Pemasyarakatan. Ada narasi yang berkembang di DPR. Kenapa misalnya supaya ini tidak terjadi seperti ini dan masing-masing bisa fokus. Ini kan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dua hal yang sesungguhnya tidak nyambung. Imigrasi, pemasyarakatan nggak ada nyambungnya tuh, Mbak kan. Tapi dijadikan satu kementerian. Ya mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh Presiden. Ya kenapa misalnya ke depan imigrasi fokus dengan imigrasinya, permasyarakatan fokus dengan permasyarakatannya. Apakah dalam bentuk badan sendiri atau kementerian sendiri. Imigrasi itu sesungguhnya kerjanya sangat banyak, Mbak. Bukan hanya dalam negeri. Kita kemarin juga mendapat informasi misalnya bagaimana rakyat Indonesia di luar negeri. Itu juga banyak sekali problem-problem dokumentasi keimigrasian. Saya pikir kalau dia dalam bentuk badan sendiri, kementerian sendiri, ya mudah-mudahan bisa mengelola dengan baik institusinya sendiri. Saya pikir itu. Prof. Trubus bagaimana pandangannya? Iya, kalau saya sih melihat apa yang terjadi ini menjadi potret ya, di mana persoalan-persoalan terkait dengan perizinan ya, khususnya ada pelayanan publik itu memang jadi sesuatunya jadi tidak baik. Padahal dalam teori kebijakan publik itu yang namanya good faith policy judgment itu menjadi yang
yang prioritas lah katakan seperti itu kan, nggak ada niat kebijakan itu buruk, itu nggak ada, mestinya baik. Nah, ini ternyata kebijakan yang dibikin ini memunculkan celah untuk bertindak tidak baik kan, artinya melakukan pelanggaran secara hukum. Nah ini yang menurut saya memang perlu ketegasan dari APH khususnya KPK yang sekarang itu untuk melakukan pembersihan seluruhnya, sehingga hal itu sangat penting. Yang kedua, memang kalau kita bicara konteksnya pelayanan publik, selalu celah-celah itu ada dan itu selalu bisa dimainkan apapun sistem yang digunakan, tetapi sesungguhnya adalah hanya law enforcement yang bisa membereskan itu semua. Ketika law enforcement itu tegas jalan, bisa Mbak pelayanan itu berjalan. Dari berbagai riset-riset kita mengenai pelayanan publik, hampir semuanya, entah itu sektor perizinan investasi, perizinan pertanahan, itu semuanya Mbak berbasis kepada basisnya mesti kepentingan yang bermain. Karena di dalam benak masyarakat kita itu yang namanya pelayanan itu maunya cepat ya kan, dan bermanfaat. Itu maunya seperti itu. Nah, cepat bermanfaat itu ujung-ujungnya ya? Dia nggak mau ada antri, nggak mau ada yang namanya waktu bertele-tele. Nah, disinilah kemudian muncul ada cuan yang keluar. Tapi ada juga yang memang sengaja diperlambat. Semuanya persoalan dipersulit semuanya. Nanti ujung-ujungnya cuan lagi. Jadi ini yang mau jadi ini. Jadi menurut saya konteksnya dalam keimigrasian ini memang saya sepakat juga kalau misalnya nanti dipisahkan agar fokus, itu terserah pemerintah. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana kemudian ketika perampingan terhadap struktur itu menjadi sangat penting, Mbak. Karena kalau strukturnya terlalu banyak, itu ujung-ujungnya celahnya banyak sekali. Karena semua orang kan punya kepentingan. Tadi bisa aja diberikannya pada saat Lebaran, Hari Raya ini, Nataru misalnya, kan nggak tahu itu. Apalagi kalau ini maksudnya sudah sampai mulai OB sampai ke berbagai ini artinya ada rekening nomini yang dipakai dan mereka melakukan sesuatunya secara kesengajaannya itu tinggi sekali dan dirancang secara matang gitu loh. Karena ini kan lama membudaya, kalau bahasa ini membudaya, terus akhirnya menjadi sesuatu yang sudah dianggap mungkin wajar-wajar saja dan ini dianggap hukum tidak berlaku di kalangan mereka. Menganggap ini hukum apaan sih, hukum negara kita bukan negara hukum, dan dia menganggap segala sesuatunya ya penting saya dapat itu dan lebih banyak lagi, dan namanya segala sesuatu yang bisa negatif makin hari makin greedy dia, serakah makin banyak maunya. Nah yang kita lihat sekarang ini gitu. Oke, Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.